Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit, dan seperti biasa di Tiang Jauh ini kita akan mereview pertandingan Premier League ya, Liga Inggris akhir pekan kemarin, weekend kemarin, sambil memberikan preview atau prediksi untuk pertandingan Liga Inggris minggu ini. Tapi sebelumnya ada beberapa update berita dari dunia sepak bola yang menurut gue layak untuk di-share sebentar ya. Jadi yang pertama adalah Mason Greenwood akhirnya dipastikan tidak akan main lagi untuk Manchester United setelah CEO-nya Man United, si Richard Arnold, mengumumkan kalau Mason Greenwood akan meneruskan karirnya di klub yang lain. Tapi dia belum bilang apakah akan dijual atau di loan atau kontraknya di-terminate, itu dia belum bilang sih. Nah, Greenwood juga mengeluarkan statement dia akan fokus untuk jadi bapak yang baik, orang yang lebih baik, dan dia menerima keputusan kalau harus meneruskan karirnya di klub lain. Terus ada dari Man City ya, si Joao Cancelo akan pindah ke Barcelona pinjam. Demikian juga dengan Aymeric Laporte yang akan pindah, kalau Laporte nggak pinjam ya, tapi dijual ke Arab, gue lupa sih, ke Al-Ittihad kayaknya. And then si Lucas Paqueta, pemainnya West Ham, itu sekarang sedang diinvestigasi oleh FA untuk kasus ilegal betting. Jadi dia terlibat dalam kasus perjudian. Mirip-mirip kayak Ivan Toney sih. Tapi kalau Toney itu yang terus dilarang main 8 bulan atau 10 bulan, itu dia kan karena dia betting di pertandingan yang dia main. Nah, tapi kalau yang Paqueta ini kayaknya sedikit lebih serius ya, karena si Paqueta ini katanya terlibat dalam pengaturan betting gitu. Bukan skor sih, tapi yang orang curiga itu si Paqueta ini tuh sepanjang musim cuma dapat 3 kartu kuning, tapi ada satu pertandingan di mana di bandar judi itu dia difavoritkan untuk dapat kartu kuning. Nah, itu kan aneh ya, karena lu sepanjang musim cuma dapat 3 kartu kuning, tapi ada satu pertandingan tiba-tiba lu tuh difavoritkan buat dapat kartu kuning. Jadi kayak waktu itu para fans udah banyak yang kok aneh ya gitu. Abis kabar ini keluar kalau dia diinvestigasi sih. Tapi udah, kita mulai aja sekarang ya Tiang Jauhnya. Bahas pertandingan minggu lalu. Yang pertama adalah West Ham United melawan Chelsea. 3-1 menang West Ham. And ini terus terang membuat gue yang fans MU cukup lega ya, karena ada temennya kalah. Dan yang gue lihat dari penampilannya West Ham Chelsea ini, si Nico Jackson ini bagus ya. Menurut gue dia cerdas sih. Cara dia nyari peluang, cara dia membuka ruang, cara dia lari, ngelewati garis pertahanan. Tapi yang gue heran adalah kenapa sebagai seorang striker, pertama finishingnya dia belum oke, karena memang masih pemain muda. Dan yang gue lebih heran, kenapa sebagai seorang striker, lu membiarkan Enzo Fernandez itu mengambil penalti, padahal lu belum ngegolin nih sebagai striker. Dan Enzo Fernandez sendiri bukan pemain yang spesialis penalti kayak McAllister gitu, tapi kenapa lu biarin dia ngambil? Nah, ini yang heran pertama dari Chelsea. Yang kedua, Sterling, kenapa kalau dia ada di tim yang gak dilatih sama Guardiola, dia gak banyak ngegolin ya? Ditambah lagi dengan keraguan gue sama Chelsea yang ketiga, yaitu si Nkunku cedera, terus Madueke sama Mudryk gitu-gitu aja mainnya. Terus si Chelsea ini kayaknya bakal kesulitan sih gue bilang untuk bisa ngegolin musim ini. Walaupun lini tengahnya ada Enzo, ada Chukwuemeka sama Caicedo, kayaknya bakal bikin mereka punya cukup power sih buat memenangkan sebagian besar pertandingan. And soal Caicedo, walaupun debutnya berantakan, tapi kalau gue jadi fans Chelsea sih tenang aja. Karena kalau dia udah nyetel, mestinya aman sih. Kemudian next, ada Man City lawan Newcastle, 1-0. City main tanpa Kevin De Bruyne. Dan kayaknya so far nggak ada masalah sih sama City. Mereka main tanpa Kevin De Bruyne, karena sistemnya City itu udah jalan banget. Jadi kayak tinggal di plug and play aja. Kayak Foden juga bagus banget kan di situ. Dan si Alvarez juga jadi oke. Dan ini loh hebatnya City tuh, kayak mereka tuh nemu pemain-pemain kayak ini nih. Si Akanji yang musim lalu dibeli dari Dortmund untuk main di back tengah. Tapi fast forward 1 tahun setelah itu, dia jadi pemain kunci di banyak big match, dia selalu main, entah itu di back tengah, entah itu di back kiri. Bahkan tadi malam karena John Stones cedera, si Akanji ini main di defensive midfield sebelahan sama Rodri. Dan
bagus juga mainnya. Jadi Akanji keren banget sih. Nah, tapi ini again so far no problem tanpa KDB, tanpa Johnston. Tapi City musim ini yang beda dari musim lalu adalah karena skuadnya gue bilang tipis ya. Karena banyak yang dijual. Laporte dijual, Cancelo pindah, terus Mahrez pergi. And banyak lah ya City yang pada pergi kan pemain-pemainnya. Terus siapa lagi sih? Ya gitulah intinya banyak. Jadi cedera juga di mana-mana. Jadi kayaknya City masih akan beli pemain sih. Kalau gue jadi Pep bakal minta pemain sih. Apalagi udah banyak pemain yang dijual, duitnya ada banyak kan. Next sekarang kita ke Tottenham and Man United. 2-0 untuk Tottenham. Oke, yang pertama kita bahas Tottenham ya. Walaupun menang, gue masih belum yakin nih sama Tottenham nih. Mereka babak 1 jelek banget. Abis halftime gak tahu si Postecoglou tuh ngomong apa aja. Tapi akhirnya mereka babak kedua membaik penampilannya juga bisa menang. Tapi MU nih memang jelek banget di babak kedua ya. Nah, Richarlison ini so far menurut gue belum bisa sih untuk jadi penggantinya Harry Kane ya. Kayaknya gue yakin Tottenham ini butuh segera invest dari uangnya Harry Kane untuk beli penyerang tengah. Belakang sama tengah masih nggak se-urgent penyerang tengah sih. Mereka butuh beli supaya nggak menyesal. Karena Richarlison ya oke lah dia hardworking gitu kan. Cuman ya kalah kualitas sih sama Harry Kane. MU seperti biasa, babak pertama bagus, tapi peluang tidak bisa dibikin jadi gol. Penyakit lama nih MU. Setelah kebobolan, mainnya juga panik. Sama, penyakit lama juga ini. Dan yang gua nggak ngerti, entah kenapa ya pemain-pemain MU nih ya, padahal mereka full preseason kan, beli pemainnya juga early supaya bisa ikutan preseason. Tapi kenapa kelihatan pada capek gitu nggak sih? Kayak nggak terlalu fit gitu, nggak se-fit Wolves, nggak se-fit Spurs. Apa karena latihannya terlalu keras ya? Tapi Onana bagus sih. Gue bilang salah satu pemain MU yang konsisten mainnya bagus musim ini adalah Onana ya, walaupun baru 2 pertandingan. But you know, finishingnya sih penting. Si Højlund ini perlu segera balik biar Rashford bisa segera main di kiri, dan lini tengahnya kayak bolong-bolong gitu. Gue nggak tahu si Mount itu kayaknya masih bingung tugasnya ngapain. And si Amrabat butuh sih. Atau ya kalau nggak Henderson kalau udah sembuh dari cedera pasang kiper aja, terus Onana biar main tengah aja sebelahan sama Casemiro. Gitulah intinya. Ya gitulah. Next ada Wolves lawan Brighton 4-1 untuk 2 pertandingan beruntun ya. Si Brighton menang lagi dengan skor 4-1. Highlightnya tentu aja golnya Mitoma yang kalau lu belum nonton, saran gue lu segera nonton golnya Mitoma itu. Karena itu keren banget men. Solo gol dari sayap menusuk ke tengah. Kayak waktu Son Heung-min lagi bagus-bagusnya itu. Waktu dia jadi top scorer IPL. Nah yang menarik di match ini adalah kedua tim sama-sama formasinya 4-4-2. Jadi kayak throwback ke era Premier League akhir 90-an awal 2000-an. Jadi pertandingannya exciting banget. End to end, kick and rush. Tapi ya Brighton ini salah satu tim yang taktiknya berubah-ubah sih di tiap pertandingannya. Jadi kita lihat next week dia bakal bertahan apa enggak taktiknya kayak gini. But man, kalau lu lagi nyari, misalnya lu habis langganan video nih, terus lu ngerasa sayang nih kalau lu nonton cuman pertandingan tim favorit lu. Nah lu bingung mau nyari tim favorit apa kedua yang ditonton. Gue rekomendasiin Brighton sih, mainnya bagus banget men. Nyenengin banget mainnya, enak ditonton. Dan sebagai bangsa Asia, kita mendukung Kaoru Mitoma untuk bisa tampil bagus juga. Kemudian terakhir hari ini yang kita bahas ada Liverpool lawan Bournemouth 3-1. Lagi-lagi drama VAR ya, VAR. Dari musim ini 2 pertandingan awal udah banyak drama VAR, dan ini sama. Setelah minggu lalu ada drama Wolves sama MU yang Wolves harusnya penalti. Nah minggu ini ada drama VAR di pertandingan ini. Yang pertama tentu aja ada 2 kejadian yang berhubungan dengan penalti, dan dua-duanya menguntungkan Liverpool. Liverpool dapat penalti dan Bournemouth tidak dapat penalti. Belum masih ada insiden kartu merahnya McAllister yang kontroversial dan melibatkan VAR juga. Susah ya memang VAR itu. Menurut gue problemnya sama VAR itu lebih ke konsistensi sih. Kayak nggak konsisten. Satu kejadian yang sama itu di pertandingan berbeda hasilnya bisa beda. Di sini penalti, di situ enggak. Di sini red card, di situ enggak. Padahal kejadiannya sama persis. Jadi ya nggak tahu men. Wasit-wasit nih gue nggak ngerti deh wasitnya. Premier League yang pasti ini bikin pemain-pemain pada bingung ya kan. Minggu lalu mereka gini nggak dapat penalti, minggu ini mereka gini kena penalti. Kan pemainnya juga bingung mau ngapain. Liverpool juga pusing sih walaupun menang karena McAllister
straight red card kan. Jadi dia nggak boleh main 3 pertandingan sampai 24 September. Jadi kayaknya si Endo ini bakal langsung jadi starter sih, langsung diterjunkan ke kandang singa. So itu dia review untuk pertandingan IPL minggu lalu. Sekarang ada preview buat minggu ini. Bisa lihat di layar ya, itu prediksi dan pertandingan-pertandingannya. Partai pilihan Popo itu ada Brighton lawan West Ham United tadi Sabtu ya, jam 11:30 malam. Oke. Nah, itu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa like and subscribe, notification juga dinyalakan supaya nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru. And now, gue pamit dulu. Enjoy your weekend. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.